Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan edukasi X1 Channel, wadah belajar ilmu pengetahuan. Mohon dukungannya ya kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu organel sel, yaitu plastida. Kita lihat lagi yang mana plastida itu. Nah, ini dia plastida itu teman-teman ya. Kalau kita zoom, kira-kira akan seperti ini gambarnya. Plastida adalah salah satu organel yang terdapat pada sel tumbuhan yang sangat berperan penting dalam proses fotosintesis karena plastida ini memiliki zat warna. Nah, berdasarkan ada tidaknya zat warna, plastida ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kromoplas, yaitu plastida yang menghasilkan warna selain hijau. Misalnya, warna kuning pada buah yang sudah masak, atau warna merah pada bunga sehingga bisa menarik perhatian hewan polinator. Yang kedua, kloroplas, yaitu plastida yang menghasilkan warna hijau. Fungsinya untuk menangkap energi cahaya yang diperlukan untuk fotosintesis. Kemudian yang ketiga, leukoplas, yaitu plastida yang tidak berwarna. Umumnya terletak pada sel-sel yang tidak terkena cahaya matahari, misalnya pada umbi-umbian. Fungsinya adalah sebagai pusat pembentukan dan penyimpanan makanan cadangan, yaitu amilum dan lemak. Belajar kita yang selanjutnya tentang 3 kompartemen dari kloroplas. Apa saja? Jadi, belajar kita hari ini kita fokuskan ke kloroplas ya teman-teman, karena ini menjadi salah satu ciri khas dari sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Kompartemen yang pertama yaitu ruang antar membran. Kompartemen yang kedua, stroma, dan kompartemen yang ketiga yaitu ruang tilakoid. Kompartemen yang pertama, ruang antar membran. Nah, ruang antar membran ini terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang pertama atau yang terluar disebut dengan membran luar. Membran luar ini sangat permeabel. Maksudnya, semua cairan atau gas bisa masuk melewatinya, sehingga fungsinya adalah mengatur keluar masuknya zat. Kemudian di bagian bawah dari membran luar ini ada yang disebut dengan ruang antar membran yang memiliki ketebalan kurang lebih 10 nanometer. Lapisan selanjutnya adalah membran dalam. Nah, jadi intinya antara membran luar dan membran dalam itu terdapat ruangan yang disebut dengan ruang antar membran tadi. Berbeda dengan membran luar yang bersifat permeabel, membran dalam ini bersifat selektif permeabel. Artinya apa? Artinya adalah hanya molekul-molekul tertentu yang bisa melewatinya. Contohnya sukrosa, CO2, sorbitol, asam asetat, dan berbagai anion. Kompartemen yang kedua yaitu stroma. Stroma ini adalah cairan untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati. Nah, di stroma inilah tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Calvin dalam fotosintesis. Kompartemen yang ketiga yaitu ruang tilakoid. Nah, yang bulat pipi ini disebut dengan tilakoid. Tilakoid ini terdiri dari membran tilakoid yang bisa kita analogikan seperti kulit dari tilakoid ini. Nah, disinilah tempat terjadinya reaksi terang, karena di sini berisi cairan yang mengandung klorofil. Jadi, fotosintesis itu terjadi karena 2 reaksi. Yang pertama, reaksi terang di membran tilakoid, kemudian dilanjutkan dengan reaksi gelap di stroma yang seperti sudah kita pelajari tadi. Kemudian, bagian dalam dari tilakoid ini disebut dengan lumen tilakoid. Ini adalah ruang
atau rongga yang berfungsi untuk tempat penyimpanan zat makanan yang diperlukan oleh kloroplas. Yang selanjutnya ada granum. Nah, granum ini adalah tumpukan tilakoid. Kemudian, kumpulan dari beberapa granum disebut dengan grana. Dalam satu kloroplas itu terdapat 40-60 grana. Dan yang terakhir ada lamela tilakoid yang berfungsi sebagai penghubung antara grana yang satu dengan grana yang lainnya. Baik teman-teman, sampai di sini video belajar plastida kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.